Hai, saya akan memperlihatkan di sini cara pembuatan logo Pizza Hut ya. Jadi sebetulnya ini lucu-lucuan yang muncul di internet terkait dengan kasus Ahok. Ya, begitulah. Saya nggak akan bicara masalah politik. Jadi intinya ada yang nulis Pizza Hut pakai TS, pakai P, pakai F ya. Dan ada muncul juga di ini di ini ya di meme-nya ini banyak sekali. Ada yang saya sempat melihat satu ada, nah ini kalau ini ya, ini yang bagus sekali. Ini mirip sekali dengan aslinya. Nah, yang ingin saya bahas di sini bagaimana cara membuat logo sehingga mirip sekali dengan aslinya, tapi dengan teks yang salah ya, yaitu pakai pakai F dan pakai TS dan pakai A, hats ya, pakai hats mungkin bacanya ya. Jadi bagaimana caranya? Saya akan perlihatkan di sini cara pembuatannya menggunakan, saya belum buat ya di sini. Jadi saya akan buat langsung nanti. Saya akan rekam. Jadi pertama kita mulai dengan mencari logonya. Saya nggak tahu logo asli seperti apa. Saya belum pernah ke Pizza Hut malah sebetulnya. Tapi saya akan coba pakai referensi ini. Ini saya peroleh dari Google ya. Anda tinggal cari saja Pizza Hut logo. Saya pakai ini. Atau mungkin Anda mau pakai ini juga nggak masalah sebetulnya ya. Tapi saya pakai ini aja. Saya nggak tahu yang aslinya seperti apa. Jadi saya akan mulai dengan ini saya copy paste ya biasa, mana salin gambar atau copy kemudian paste di sini ya, mana paste ini di sini ya. Edit paste ya seperti itu. Kemudian atur ukurannya kemudian ini saya simpan sebagai apa namanya, ini sebagai template ya, atau saya double klik namanya apa istilahnya ya, template ini. Nah, ini saya aktifkan, double klik ya layernya, kemudian saya pilih template, klik OK. Dan selanjutnya saya akan buat layer baru. Jadi saya akan mulai dengan saya trace semua ya dari awal menggunakan tool pen. Jadi ini sebetulnya latihan juga ya, latihan juga yang bagus buat Anda kalau mau belajar cara menggunakan pen. Jadi saya mulai dengan ini semua saya trace dari mulai ini ya, ini seperti ini saya trace ya. Jadi saya nggak perlu ininya apa, ini bentuk ini nggak perlu. Kemudian karena nanti kita nggak perlu huruf P ya, nggak ada P di sini nanti di logo aslinya tuh, tapi pakai TS. Jadi Z juga kita nggak perlu, A masih diperlukan nanti. Yang diperlukan itu T, mana lagi ya, ini ketutup jadi saya buat ini fillnya saya kosongkan, kemudian ini bagian dalamnya. Jadi caranya begitu ya. Jadi untuk membuat garis melengkung itu tinggal kita klik dan drag. Untuk memotong ya supaya tajam, tahan Alt kemudian klik ya, langsung dia bisa memotong seperti ini. T juga masih diperlukan. Gak usah terlalu inilah ya, gak usah terlalu akurat. Atau mungkin supaya lebih bagus nanti saya hentikan dulu, jadi kita bisa maju ke agar videonya tidak terlalu panjang. Mungkin saya atur lagi ya, H juga diperlukan. Kayaknya dari sini saya pause dulu lah, Anda bisa lihat nanti. Oke, ini hampir selesai ya. Ini sebelumnya kita akan perbaiki dulu nih. Ini A nya, ini dengan ini harusnya saling memotong dia. Ini bagian dalam, jadi berarti ini saya pilih jadi pakai Pathfinder ya. Saya buka dulu tadi mana ininya apa, panelnya ini. Ini untuk melobangi, ini saya pilih ini, seleksi keduanya kemudian pilih ini. Oke, dia sudah berlubang sekarang. Kemudian juga saya butuh untuk milih warnanya ya. Saya butuh warnanya ini saya nonaktifkan dulu fillnya ya, pilih non. Kemudian untuk warnanya ini saya ambil dengan apa ini namanya, tool apa namanya, bentar, eyedropper. Ini saya klik di sini untuk fillnya. Kemudian ini juga ini juga sama yang ini ya, dengan yang ini. Untuk ini kemudian bagian ini warnanya ini perlu dia di bagian belakang, jadi saya geser, saya tekan Ctrl
shift kurung buka siku ya, atau klik kanan ya, range send to back. Nah, ini kemudian ini warna ini juga saya sungkan nonnya, kemudian saya pilih ini ya, ini kemudian saya hilangkan dulu template ini ya, kita lihat dulu. Oke. Dan juga yang kita perlukan sekarang, kita tidak mau, ini belum, ini saya hilangkan dulu fillnya, ini warnanya hijau ya, dan dia ada di atas, paling atas, saya geser ke atas ya. Shortcutnya di sini ya, range ini nih, bring to front, shift control kurung siku tutup ya. Dan dia harus punya stroke ya, ini kelihatan, ini tebal sekali stroke-nya, jadi ini harus kita tambah stroke juga. Stroke-nya ini warna hitam, mungkin 5 ya, seperti ini. Dan ini bagian luarnya, tapi nanti kita akan trace ulang ya, jadi tidak jadi masalah. Oke. Nah sekarang ini kita juga tidak perlu stroke di teksnya ya, ini kita pilih, kemudian stroke-nya kita hilangkan, pilih none. Mana layer. Nah sekarang juga yang kita butuhkan, ya satu lagi, dia ini harus berada di paling bawah ya. Saya geser ke bawah dengan shortcutnya ini, saya pakai ini aja, send to back. Oke ya, seperti ini. Sekarang tapi kayaknya jadi gak kelihatan ini teksnya ya, jadi ini saya perlu tambahkan dulu stroke-nya dulu lah supaya kelihatan. Oke, sekarang kita akan mengubah ini jadi, ini saya buat template lagi. Ini saya akan ubah jadi pakai TS, jadi nulisnya harusnya begini ya, di versi ini, versi lucu-lucuan ini, FTS ya. Jadi, nah di sini kita tidak punya T. T udah ada ini. Jadi ini jadi F, ini kita tambahkan T. Jadi kita tinggal duplikasi aja nih dengan cara tahan Alt, klik dan geser ya. Atau kita copy ya, di sini copy, edit, copy, kemudian paste ya, ini jadi pit. Nah sekarang tinggal yang kita butuhkan ini HA juga di sini kita punya ya, jadi kita HATS, jadi kita duplikasi ini, klik dan geser di sini ya. Sekarang kita butuh ini jadi F, ini S di sini. Nah bagaimana bentuk S-nya? Nah, kita harus mengira-ngira, menyesuaikan dengan bentuk yang sudah ada. Dilihat dari yang sudah ada untuk S ya. Nah, saya mau pakai Z ini sebagai referensi. Kelihatan ini Z ini begini. Jadi saya ingin agar dia S-nya itu mirip ini. Jadi mungkin saya balik aja ya, S-nya. Nah ini saya putar, baliknya gimana ke sini ya. Nah oke, seperti inilah ya. Nah ini kita atur ini. Ini juga mungkin kita geser. Ya, coba di sini. Kayaknya harus putar sedikit ya. Oke, mungkin ini juga kita. Jadi kita kira-kira aja, kira-kira kalau Pizza Hut buat pakai es, dia akan seperti apa bentuknya. Kita mengikuti aja, mengira-ngira bentuknya akan seperti apa. Dan nah saya pikir akan seperti ini. Nah selanjutnya di sini juga kita butuh
S ya. Jadi ini saya duplikasi. Nah, begini kita atur. Nah, sekarang kita lihat bahwa Z ini walaupun ada dua Z di sini ya di aslinya, dia beda. Dia beda. Ini custom. Anda lihat di sini lebih panjang. Nah, ini juga saya ingin agar dia tampilannya lebih apik seperti itu. Jadi yang ini saya atur ya, kayaknya terlalu melengkung ini. Juga jadi kita pakai untuk mengedit titik-titik ya, itu kita pakai titik panah putih itu ada di, nah ini yang apa ini namanya ya, direct selection. Jadi dengan direct selection kita atur ya, ini sini mungkin ini karena agar tidak tabrakan dengan T ini kita atur posisinya ya. Dia agar lebih kecil bagian atas ini. Dan juga saya naikkan ke sini agar tidak nabrak ini bentuk kuning ini. Kemudian untuk T-nya ini kan dia copy dari sini ya. Saya tidak ingin terlalu sama agar seperti dilihat di sini. Ini kita kan punya Z2 beda yang di aslinya. Kita buat juga agar sedikit lebih unik ya. Kita tambahkan titik di sini. Dia dengan tool apa ini namanya direct selection itu kita terulang agar tidak persis sama. Ya. Dan sekarang untuk F-nya, untuk pembuatan ini dari P jadi F kita butuh dua bentuk ini ya. Dua garis berarti. Nah, seperti apa hasilnya? Saya ingin agar dia mirip seperti ini aja. Ini aja. Ini saya akan ambil dari sini. Ini saya duplikasi H-nya. Jadi garis H ini saya ambil. Kemudian ini saya buang ya, bagian ini dengan titiknya saya buang. Ini juga sorry, ini ya ini seperti ini ya. Ini saya buat agar dia melengkung ya, dengan menggunakan tool apa ini, tool pen ya, tapi sambil menahan alt. Jadi titik-titik yang tegas ini saya buat agar dia lebih melengkung. Ya, ini sekarang ini kita simpan aja ke sini. Atau mungkin agar dia lengkungannya mirip, ini kita balik, ini buat di bagian bawah ya, yang ini saya perkecil. Ya, untuk bagian atas ini saya balik ini. Jadi kita mengira-ngira akan seperti apa seandainya desainer logo ini akan pakai nulisnya seperti ini, pakai ya. Nah, ini kita cari bagian-bagian yang kurang bagus ya. Ini kayaknya kurang bagus ini, titik ini. Jadi saya rapihkan masih dengan tool apa ini, tool pen ya. Nah, oke, seperti ini mungkin. Ini kita perlu atur sedikit posisinya. Iya. Oke, bagian ini sekarang ini kita satukan karena dia satu huruf F. Ini kita gabungkan dengan Pathfinder. Kita gabungkan seperti ini. Oke, jadi sekarang kita punya Pizza Hut. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini mungkin terlalu, kalau kita perkecil gimana? Oke, udahlah seperti ini. Nah, sekarang kita butuh bagian luarnya ya, outline luarnya. Jadi kita seperti tadi kita gambar ulang ya, seperti tadi. Atau mungkin enggak ya, kita coba aja nih supaya lebih cepat. Ini kita gabungkan semua. Ya, ini kita gabungkan semua, kita tekan Ctrl C, kemudian di layer baru kita duplikasi ini, Ctrl V ya, atau bukan V kalau di sini tuh. Ctrl F ya, supaya tepat posisinya sama. Ya, sekarang ini kita gabungkan semua. Oke, lihat seperti itu. Kemudian kita tambahkan, kita perbesar ini titik gambar ini dengan objek. Bentar, saya lupa lagi namanya ya. Pad, kemudian offset. Nah, ini
dia preview yang kita aktifkan, jadi dia kita perbesar, offsetnya kita perbesar. Nah seperti ini. Oke, ya. Dan sekarang ini kita objek kemudian expand. Oke, jadi kita tidak butuh bagian dalam ini. Kita klik kanan, pilih ungroup. Ini kita buang, bagian ini kita buang, ya, yang kecil-kecil ini kita buang. Dan sekarang ini kita buang juga. Ya udahlah, ya ini ya nggak masalah lah. Oke, sekarang ini kita gabungkan, ya, bagian-bagian ini kita, bagian yang tengah ini nggak perlu, kita gabungkan semua juga ini. Shape, ya, sorry, udah gabung belum ya, kita gabungkan. Oh ya, ini dengan ini kita gabungkan, ya, dengan ini kita gabungkan lagi, dengan ini kita gabungkan lagi, ya. Nggak bisa ini ya. Dengan ini kita gabungkan, nggak bisa ya. Nah, kenapa ini? Mungkin ada yang lupa nih saya. Ini gabungkan dengan ini, kenapa ya? Bentar. Oh iya, ada yang ini, ada yang belum di ungroup ya. Saya ulang lagi. Mungkin ada yang ungroup saja, ungroup. Ini dengan ini kita gabungkan, coba. Kenapa ini ya? Oh, ini ungroup ini ya. Ya. Ini juga udah. Kita seleksi, ini kita gabungkan. Bentar, ini kenapa ya? Oh, ini ada compound pad ya. Ini ada compound pad nggak? Nah, ini kita gabungkan. Nah, ya, bagus ini, benar. Ya, gabungkan lagi ya. Dengan ini kita gabungkan, ya bisa. Dengan ini juga, ya. Jadi tadi kita belum rilis compound pad. Jadi ada gabungan beberapa pad ya yang harus dihilangkan dulu. Ini kita gabungkan, ya. Ini juga gabungkan, ya. Nah, sekarang kita perlu atur ininya, outline-nya ya. Jadi ini warnanya kita pilih hitam, warnanya kita balik, stroke luarnya kita buang. Nah sekarang kita munculkan ini teks ini Pizza Hut ini, dan sekarang kita atur ya posisinya, ya, kita tambahkan lagi ini logo ini ya. Ini udah gak perlu kita referensinya ngebutuh. Untuk yang ini teks ini perlu kita kunci dulu agar tidak teredit ya. Sekarang kita tinggal tambahkan ini bagian luarnya. Nah, di sini ya, atau mungkin layer baru lah supaya tidak mengganggu ya. Ini kita kunci juga. Jadi bentar kita cek lagi referensinya sebelum lupa ini. Mana referensi asli? Ya, ini. Jadi kita mau buat stroke-nya. Kita buat di sini bagian hitam. Ya, jadi ini kita tutup sebetulnya ya. Ini juga ke sini. Oke. Dan seperti ini, atau mungkin ini kurang bagus ini ya, saya nggak terlalu suka ini. Kita geser ke sini. Saya tambahkan lagi satu lagi ini supaya lebih melengkung ya. Kita di sini ulang lagi. Oke, dan seperti ini ya logo Pizza Hut ya. Ini bisa kita gabungkan yang ini, yang dua ini ya. Bentuk outline ini dengan outline yang ini kita gabungkan. Klik kanan atau di sini ya, shape mode. Oke. Jadi kita punya ya, ini nggak perlu lagi ya, ini kita buang. Jadi kita punya logo baru Pizza Hut seperti ini. Ini perlu apa? Ada yang kurang nggak ini? Ini udah ya.
Dan ini dia logo logo yang baru, logo Pizza Hut. Atau mungkin ini, oh ya ininya ya, ininya belum, ininya stroke-nya ini kita hilangkan, stroke-nya kita hilangkan. Makanya ini, dan inilah dia yang sudah kita peroleh, bentuk logo baru Pizza Hut. Oke, terima kasih sudah menonton tutorial ini, kayaknya panjang ya. Oke, terima kasih.